untuk berbuat baik itu kita tidak harus menjadi pegawai. Sudah tidak menjadi pegawai pun kita masih bisa berbuat baik. Jadi mumpung masih kita bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, kita manfaatkan. Halo Bang Mar, ya. Alhamdulillah Surabaya Barat itu waktu saya masuk itu kinerjanya itu peringkat nomor 2 dari bawah. Nah, kemarin di akhir 2020 itu bisa nomor 3 dan di semester 1 ini menjadi nomor 1 Bang Mar. Nah, ini kita akan buktikan nanti sampai dengan Mei kemarin nomor 1. Juni ini kami berharap bisa nomor 1 dengan nilai 100 bulat sempurna. Nah, insya Allah bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 25 Juni 2021. Setelah saya kemarin di Surabaya, hari ini juga masih di Surabaya, saya belum pulang, masih di Surabaya nih posisi. Setelah saya kemarin ke Waru ya, ketemu dengan Mas Fermi, alhamdulillah saya ini langsung ke UP3 Surabaya Barat. Nah, ketemu dengan Kang Manajer, Kang Mas Agus. Nah, berikut ini CV dari Mas Agus Setiano. Nih, di CV-nya ini, berikut ini CV-nya. Barusan saya sudah tampilkan CV dari Mas Agus. Nah, Mas Agus ini posisi sekarang di Surabaya sebagai manajer UP3 Surabaya Barat. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, baik-baik saja untuk Abed. Itu api wae, Pak Wah. Kalau saya tanya Puhaba? Abaget, ya Abaget. Alhamdulillah. Setelah sekian lama saya nggak pernah ketemu dengan Mas Agus. Akhirnya walaupun silaturahim virtual ini saya suatu kebanggaan ya bisa ketemu sosok manajer milenial ini. Nah, Mas, untuk lebih jauhnya mungkin ada teman-teman belum mengenal, tapi saya tahu cukup populer lah Mas Agus di sosial media ya. Mungkin bisa cerita sedikit yang CV tadi Mas Agus. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Pak Buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Yono. Ya, saya masuk PLN di tahun 2005 di Padang ya, Sumatera Barat, bagian Pemanggitan. Terus setelah diangkat itu 2 tahun manajer ranting kalau dulu di Tua Pejat, Pak Muhar, Kepulauan Mentawai. Nah, itu manajer ranting yang pertama. Terus kurang lebih 1,5 tahun. Yang selanjutnya itu ke Bumbu Basung dengan Danau Maninjau. Nah, Danau Maninjau di situ sekitar 2 tahun. Terus setelah itu baru masuk kota Bukit. Setelah itu asmen jaringan di Payakumbuh. Terus asmen jaringan di lagi, balik lagi. Terus baru PLT manajer area ke Aceh, ke Sumber sana Pak Muhar. Nah, dari sana terus ke Pasuruan, Jawa Timur, manajer P3 Pasuruan 4 tahun. Setelah dari Pasuruan ke Surabaya Barat, ini jalan 1,5 tahun. Kurang lebih demikian, Pak Muhar. Mas Agus, PLN angkatan berapa, Mas? Saya 2005, Pak. Angkatan 5 nyebutnya. Diangkatnya Januari 2006. Pak, biasanya gini Pak. Wah, gini kan makanya. Ya, baik. Di mana dulu ngelamar di PLN di mana, Mas? Iya. Ngelamarnya dulu di Bandung, Pak Muhar.
saat itu saya sebelumnya kan sudah kerja di Bandung. Jadi saya alumni dari Brawijaya Malang, sudah kerja di Bandung, terus ada lowongan di PLN, langsung di Bandung, tes di Bandung, terus makan di Padang. Terus pas balik di Pasuruan, kemarin sempat ambil S2 di Jadi alumni dari Unibra Malang ya Mas ya? Unibra Malang. Nah, terus langsung ke Bandung gitu. Setelah selesai kuliah langsung ke Bandung. Sudah kerja di tempat lain kok ngelamar PLN lagi gitu loh. Iya, kata orang PLN lebih enak Pak Muar. Berapa lama waktu itu kerja di sebelum di PLN, berapa lama? Hampir setahun lah ya. Terus berapa bulan, terus setahun di Bandung, terus ada lamaran PLN. Tapi saat itu bareng Pak Muar. Jadi saat itu saya sebenarnya tanda tangan kontrak UJT juga di perusahaan sawit sama tinggal tes terakhir, wawancara terakhir di gudang garam. Alhamdulillah. Nah, saya tanya ibu saya kan ragu-ragu. Nah, kata ibu, sak matemu gitu ya. Alhamdulillah matemnya PLN, lanjut PLN Pak Muar. Gimana ceritanya bisa UJT di Sumbar dong? Kan posisi lagi di Jawa nih, tahu-tahu dikirim ke Sumbar, gimana ke? Ya, SK-nya ke sana Pak Muar, nggak tahu juga kita. Kaget kan? Gitu aja kan? Kaget apa-apa gitu gimana tuh? Ya, saya kan belum pernah keluar Jawa ya Pak Muar. Jadi bayangan kita itu ya serem gitu kan. Cuma alhamdulillah setelah kita datang ke sana sama aja sih, sama dengan ini. Di cabang Padang. Oh, UP3 cabang lah Padang. kalau sekarang ya. UP3 sekarang ya? UP3. Jadi satu dengan kantor wilayah. Kalau di Padang, Pak Muar. Oh, iya. Wah, UP3 Padang ya. Sekarang Pak Tony Wahyu, GM di sana. Terus masuk ke struktural itu tahun berapa tuh Mas? Saya lihat di sini tahun 2007 masuk ke struktural. Ya, jadi akhir 2007 itu habis gempa Mentawai Pak Muar. Jadi habis gempa Mentawai yang saat itu dikunjungi sama Pak Herman Daniel, teringat ke Mentawai. Nah, setelah teratasi, lah saya masuk itu. Nah, waktu saya baru masuk itu masih ada gempa-gempa kecil gitu, gempa susulan kecil-kecil. Berarti cukup lama juga ya di wilayah Sumatera Barat ya, Mas Agus ya? Ya. Kurang lebih total mulai sejak masuk sampai dengan pindah ke Suku Salam itu 10 tahunan lah Pak Muar. Lancar lah itu ya. Bahasa Minang ya, sama nasi sekete-kete lah. Kapau lah ya. Sekete lai lah. Terakhir di sana di makan rendang lama banget Pak Muar. Artinya apa itu Mas? Makan lauk rendang enak sekali. Akhir berarti di Sumatera Barat itu di area waktu itu ya, area Bukit Tinggi ya. Nah, terus setelah dari Bukit Tinggi tahu-tahu dapat SK lagi ke ujung, gimana lagi tuh? Di Suku Salam itu, nah saya kan nggak tahu ya Pak Muar. Suku Salam, nah saya bayangan Aceh, saya itu Aceh itu bayangan saya gam gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah makanya kawan-kawan itu ini pas begitu masuk ya alhamdulillah adaptasi saya cepat dan saya kan ini Pak Muar ya, pokoknya setiap saya meninggalkan unit gas itu saya usahakan ada gas gitu. Lagi kerja termasuk waktu di Mentawai itu kerja terbaik, terus di rakyat Bukit Tinggi itu milik kita 100, nah itu termasuk yang ini kan, terus di Upaya di Bukit Tinggi. Terus beralih dong makanannya ya, makan dari Padang ke Aceh ya? Ya inilah
enak Pak Muar. Jadi alhamdulillah memang kesukaan saya ya, gurih-gurih pedas gitu itu memang kesukaan saya. Jadi nggak terlalu susah gitu untuk adaptasi masalah makanan. Malah saya dulu waktu kuliah itu kan kurus ya. Jadi saya gemukinya itu waktu malah di sana Pak Muar. Karena makanannya enak-enak gitu. Iya. Berlemak lagi ya? Betul. Karena kan waktu kuliah itu sehari makan 2 kali Pak Muar. Ya. Nah, terus waktu di PLN kan makanannya enak-enak kan, di Sumatera Barat, di Aceh itu makanannya enak-enak sehingga sudah mulai agak kontribuan gitu. Berapa lama kalau di Aceh waktu itu berapa lama Mas? Setahun 5 bulan. Setahun 5 bulan. Nah, suasana kerja di Sumbar sama di Subul Salam gimana Mas ngelihatnya Mas? Kalau menurut saya ini ya masih ada perbedaan. Kalau menurut saya dari sisi PLN maupun dari sisi pelanggan itu ada perbedaan. Saya masih khususnya dari sisi pelanggan. Mungkin Pak Muhammad juga tahu ya daerah kayak Kota Pacar ya Pak Muhammad. Nah itu di Kota Pacar itu dan juga itu wah tinggi sekali Pak Muhammad di sana. Malah kawan-kawan itu kalau di sana masih ada diancam pakai helm itu masih ada. Alhamdulillah pelan-pelan kita dekati tokohnya akhirnya bisa. Bahkan Henry Firdaus juga pernah di sana ya? Setelah saya, Henry Firdaus itu gantikan saya Pak Muhammad. Terus berkeluarga tahun berapa waktu itu Mas? Saya berkeluarga itu ya 2006 ya Pak Muhammad. 2007 Pak Muhammad. 2007 sebelum manajer aktif ke Mentawai. Nah itu saya ini baru nikah. Setelah jadi pegawai ya, setelah ada SK jadi pegawai ya. Iya. Mas Agus, ini kan banyak unit ini kan, udah berapa unit ini kan? Ada nggak mungkin di unit mana ada paling mengesankan atau paling cerita heboh waktu itu Mas? Mungkin ada tantangan di unit mana Mas? Ya alhamdulillah saya setiap unit itu ada pelajaran, pengalaman yang bisa saya ambil itu beda-beda Pak Muhammad. Misalkan kalau di Mentawai itu ketahanan kita terhadap ketahanan mental ya, psikologi saat itu gempa gitu kan, terus jauh dari istri padahal istri saya hamil muda saat itu di Padang, maka seperti itu. Terus pas masuk Lubuk Basem itu pas gempa besar tahun 2009 Pak Muhammad. Jadi saya ada pengalaman recovery pasca gempa, tegangan mulai dari TM dari Winduk sampai. Terus kalau di kota Bukit Tinggi itu lebih cenderung enak lah ya. Saya saat itu ada legasi untuk membuat kawasan terang di pasar atas sama jam gandang. Nah di situ saya buat kawasan tertib listrik. Terus kalau di dulu waktu aspek jaringan baik di Payakumbuh maupun Bukit Tinggi itu tantangan terbesarnya kalau di Sumatera Barat itu pohon. Sehingga saya harus menekan gangguan karena pohon itu. Nah, alhamdulillah kemarin sudah kita buatkan sistemnya itu melalui dengan kontrak harga satuan ROP. Nah, itu berjalan akhirnya dikontrakkan ke power ya. Nah, kalau di Subul Salam itu lengkap ya, mulai dari susut khususnya susut sama tunggaan. Nah itu saya dapat pengalaman banyak termasuk mesin ya di pembangkitan. Nah kerja di pembangkitan di Subul Salam saya dapat banyak mengatasi kedua TL sama tunggaan. Saat itu malah pernah pakai ini ya, tapi kekerasan gitu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa mengatasi sehingga tunggaan kita saat itu mencetak rekor, termasuk susut kita single digit. Sehingga kinerja kita bisa dibantu nomor 1 di Aceh juga Pak. Terus pas di Pasuruan, nah itu Pasuruan lebih kompleks lagi Pak. Jadi di Pasuruan itu saya selain pohon sama pelanggan kan banyak ini ya yang budaya yang keras juga di Pasuruan. Saya Pak Muhammad juga tahu ya. Pasuruan itu itu
selain ngadepi masyarakat yang karakternya keras, itu juga pelanggan industri. Kan Pasuruan itu, ya Pasuruan itu omsetnya terbesar ketiga di Jawa Timur dari 16 ke 3 Pak Buar. Nah di situ banyak pelanggan industrinya. Ya. Terus di Pasuruan pengalaman saya terkait dengan pelanggan industri. Nah, di Surabaya Barat, nah ini pengalaman terbaru adalah masuk metropolis. Nah ini sehingga apa ya, dari tiap sudut itu pengalamannya beda-beda Pak. Nah ini di Surabaya Barat alhamdulillah. Di Surabaya Barat ini sebelumnya kan bukannya ganjil Pak. Sejak September tahun 2020 kemarin itu sudah terjadi. Terus pas tahun 2015, tahu-tahu terima waktu Mas Agus di Subuh Salam, terus terima SK untuk ke Pasuruan. Apa yang terucap pertama kali itu, Mas? Wah, waktu ke Pasuruan itu senang sekali Pak Wah. Senang sekali saat itu. Aduh, akhirnya pulang kampung gitu kan. Nah, cuma terus terang saya deg-degan juga Pak Wah saat itu karena saya tahu, saya sudah browsing kan sebelumnya bahwa Pasuruan ini termasuk area yang apa omsetnya ketiga terbesar di Jawa Timur. Padahal di Subuh Salam itu biasanya kita kan per bulan 10 M. Nah di sini di Pasuruan itu 200 M itu per bulan. Nah itu apa lumayan agak berdeg-degan saat itu. Tapi berjalannya waktu alhamdulillah bisa ngatasi, bahkan terakhir itu kinerja kita bisa nomor 3 juga. Dari awal-awal saya masuk itu nomor 15-an. Gimana cara Mas Agus merangkul teman-teman untuk bisa mencapai itu gimana Mas? Benar Pak. Jadi kita nggak bisa kerja sendirian Pak. Jadi setiap kita rutin rapim, terus COC. Bahkan saya sering ngopi di kantin belakang. Itu di kantin belakang saya kan tahu kan banyak pegawai kita senior. Jadi pendekatan kita nggak bisa formal gitu, susah. Nah, akhirnya saya ngalahi di warung kopi. Jadi malah efektif gitu. Jadi paling ngopi setengah jam sambil sarapan, itu hasilnya banyak. Jadi kita evaluasi kemarin kerja apa, terus nanti hari ini mau kerja apa. Cuma 2 hari itu aja, sebelum dan hari ini mau kerja apa. Terus setelah Pasuruan baru ke Surabaya Barat ya, seperti sekarang ini ya. Gini Mas Agus ini kan S1-nya Unibra Malang. Terus berlanjut S2 dan Insinyur Profesional Madya ya. Gimana itu memperolehnya gimana tuh Mas? Ini kan di samping kerja tapi masih menyempatkan untuk belajar lagi lah. Gimana Mas? Bagi waktunya gimana tuh Mas? Saya sebenarnya S1 itu sudah kerja Pak. Jadi waktu kuliah S1 saya itu kan kuliah jam 7 sampai jam 2 lah biasanya. Setelah itu waktu S2 itu saya kan ngambil yang kelas akhir pekan cuma Sabtu. Nah itu tantangannya memang saat pas tengah semester atau akhir semester itu tugas banyak, kuis banyak. Nah itu biasanya saya nyiasatinya gini, kalau misalkan gitu saya nginep Pak Muar. Kan Jumat itu mulai pagi kalau Jumat kan mulai maghrib sampai jam 12 malam kuliahnya. Nah saya Jumat malam itu nginep di hotel dekat kampus. Dan nanti saya pakai untuk belajar kerjakan tugas. Nah Sabtu mulai pagi sampai sore Pak Muar. Jadi pokoknya Jumat Sabtu udah tuh. Kalau misalkan nginep itu bekal saya kopi satu gelas besar gitu. Nah, sambil ngerjakan seruput itu nggak ngantuk ya. Tapi ya itu setelah Sabtu sore pulang, nah itu langsung Sabtu malamnya sudah mau ngantuk berat. Jadi itu sudah biasa selama. Tapi alhamdulillah Pak Muhar, biasanya rata-rata lulusnya itu kan 4 semester ya. Untuk ini, alhamdulillah saya kemarin bisa selesai 3 semester. Wow. Karena dan ya dari awal itu memang sudah saya siapkan, saya nanti kira-kira mau nulis tentang apa. Memang ya, tapi pertimbangan paling utama sih masalah SPP. SPP-nya mahal, 15 juta satu semester. Ya, kelas khusus soalnya. Ya betul.
Keluarga protes nggak itu? Saya sebelum masuk itu sudah izin Pak Umar. Jadi nanti ada konsekuensinya, saya bilang gitu. Konsekuensinya, karena saya sudah bertekad gitu. Saya sudah bertekad, pokoknya harus lulus gitu. Saya harus bisa rintangan-rintangan itu. Ya alhamdulillah akhirnya bisa lulus 3 semester. Alhamdulillah. IPK-nya lumayan lah, 355 Pak Umar. Masya Allah. Berarti ini bukan kelas kerja sama PLN ya, mandiri. Jadi kelas mandiri lah ya, insya Allah lah ya, karyawan PLN bisa lah ya. Jadi sebenarnya, ya dulu kan ini Pak Umar, dulu itu ada aturan yang akreditasinya A itu bisa diklaimkan kan di restitusi. Cuma saat itu saya telat ajukannya sehingga nggak bisa direstitusikan. Udah bisa apa-apa, memang sudah tekad sih. Insinyur profesional Madya, mungkin saya juga nggak jelas, bisa dicerita sedikit Mas, gimana tuh Mas? Ya, jadi saat itu kan programnya Pusdiklat. Jadi saat itu kita disuruh itu program itu, di situ ada workshopnya tadi tentang apa, disuruh isi formulir 5 itu di situ tentang riwayat pendidikan kita, pengalaman kita gitu. Nah, saat itu saya yang paling berkesan kan disuruh mempresentasikan dari ruang yang saya sampaikan klasterisasi yang ada di kawasan industri di Pasuruan saat itu. Alhamdulillah kemarin kita bisa juga IPM-nya. Ada tingkatannya juga itu ya, ada Madya atau apa gitu ya untuk itu IPM itu. Madya itu yang menengah. Madya itu yang menengah Pratama, Madya, Utama. Berarti setelah Madya bisa naik ke Utama gitu. Utama. Iya. Nah itu apa persyaratannya apa? Nanti ada skornya Pak Muhammad. Poin-poinnya gitu. Nah untuk Utama itu nanti ada standar minimalnya, skornya berapa gitu Pak saya. Nih saya kemarin kan udah ke ini ya, unit transmisi Jawa Timur dan Bali ya, ketemu Pak Fermi ya. Nah, gimana selama ini kerja sama unit transmisi gimana Mas? Khususnya UP3 Surabaya Barat. Ya saya sangat dekat Pak dengan kawan-kawan itu, dengan Pak Fermi, ya kan, dengan Pak Suroso, ya, dengan Pak Dharma. Nah, saya ada beberapa kenal, termasuk Pak Gata, itu kawan seangkatan juga Pak. Kemarin kelihatannya ada juga di Pak Muar. Ya, itu kenal semua Pak. Jadi kita biasa Pak, kita kebetulan di Surabaya Barat kan ada PAT ya, pelanggan TT. Kalau pelanggan TT itu kita sering berhubungan dengan kawan-kawan. Kita ada grupnya juga sih, Mas, kawan-kawan transmisi. Berarti dengan Pak Fermi Pak, waktu di Pasuruan, beliau kan masih di Malang. Ya. Jadi sudah kebetulan transmisi kita, transmisi kita ada yang masuk wilayahnya Pak Fermi juga, sehingga sudah biasa. Pak Andi Dharma. Andi Dharma. Ya, itu di Probolinggo. Ya, di Probolinggo Pak Andi Dharma, Malang Pak Fermi, saya UP3 Malang, jadi saya sering komunikasi dengan beliau. Oh, berarti dari UPT Probolinggo ada juga ya masuk ke itu ya, sana ya? Ada. SRM. Sudah SRM sama Pak Fermi juga Pak. Kalau Pak Fermi SRM pemeliharaan, Pak Andi Dharma itu SRM perencanaan. Iya, saya ingat Probolinggo dulu. Aku ingat zaman Proliga. Oh iya, itu waktu saya Pak, yang Proliga di dekatnya GI kan? Iya, saya saat itu ngerahkan kawan-kawan pegawai sebagai ini. Supporter. Apa namanya? Supporter juga Pak. Iya. Saya hadir itu Pak War. Wah, tapi nggak tahu ya kalau Pak War saat itu. Iya, mungkin belum itu ya. Karena dari situ saya pulangnya dari Bali waktu itu kan. Nah itu Pak Andi Dharma kan waktu itu kan. Iya. Saya hubungin beliau kan. Ya udah, ya alhamdulillah banyak saudara di mana-mana kan. Di mana-mana insya Allah aman lah. Aman lah ya. Iya. Nanti selanjutnya misalkan ini kontak Pak Marsya. Kalau sekarang kontaknya untuk virtual aja. Iya. Tapi bahkan namanya berkawan itu iya.
Jadi selama ini saya tiap hari satu kota, bahkan dalam satu hari itu bisa beberapa kota saya. Malah lebih jauh ya Pak Umar? Lebih jauh saya jalan-jalannya. Tadi pagi habis subuh sama UIKL Sulawesi. Milenial sana lah ya, UIKL Sulawesi. Nah, terus siang ini ke Surabaya. Antar pada asar langsung ke P3B Sumatera di Pekanbaru. Dalam sehari bisa se-Indonesia. Iya. Ya, makanya itulah hikmahnya seperti kemarin. Seperti kemarin pas pemakaman pas di rumah duka, katanya ada teman di sana kan. Pas saya tanya lagi di mana? Lagi di rumah duka Pak Mukhtar. Ya kan saya ada di mana ada teman, tinggal saya telepon aja. Udah, kamu situ, udah langsung laporan saya bilang. Udah, beliau juga alhamdulillah responnya itu. Akhirnya videonya bisa saya kasih ke keluarganya kan, melihat kan. Nah itu aja sih anunya kan. Makanya ya mau inilah, mau ikhlas lah dan bekerja kan. Itu aja intinya kan, menyebar kebaikan apalah yang bisa saya itu. Terus ya ngapain lagi kan, karena di rumah terus mas kan, kemana-mana nggak bisa, ke Palestina apalagi nggak bisa kan. Nyambung silaturahmi ini kan ini Pak, semuanya bisa kebuka ini ya kan, bagian dari ibadah juga kan Pak Umar ya. Ya insya Allah ya, karena kita juga nggak tahu kan pekerjaan mana, doa mana yang akan diijabah oleh Allah kan. Makanya tugas kita ya berbuat aja kan. Saya nggak tahu doa mana yang diijabah oleh Allah, saya nggak tahu. Oke, terakhir gimana Mas Agus? Ada apa lagi sesuatu di Surabaya Barat? Baik, terima kasih Pak Muhar. Untuk berbuat baik itu kita tidak harus menjadi pegawai. Sudah tidak menjadi pegawai pun kita masih bisa berbuat baik. Jadi masih kita bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, kita manfaatkan. Kalau Bapak ya, alhamdulillah Surabaya Barat itu waktu saya masuk itu kinerjanya itu peringkat nomor 2 dari bawah. Nah kemarin di akhir 2020 itu bisa nomor 3 dan di semester 1 ini menjadi nomor 1 Bapak. Nah ini kita akan buktikan nanti sampai dengan Mei kemarin nomor 1. Juni ini kami berharap bisa nomor 1 dengan nilai 100 bulat sempurna. Nah, insya Allah bisa, karena kemarin hanya tinggal 1 indikator yang belum tercapai. Itu Pak Muhar, berbuat baik bisa di mana saja. Terima kasih Pak Muhar. Baik. Baik Mas Agus, maaf nih saya ganggu waktunya kan. Oh ini malah saya terima kasih banyak ini Pak Muhar. Baik, kita akhiri dan mohon izin video ini saya share di sosial media Mas Agus ya. Oke siap, monggo. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muhar.